Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk berada di majelis ini, yang mudah-mudahan banyak kebaikan dan keberkahan terlimpahkan kepada kita semua untuk urusan duniawi dan ukhrawi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga tidak lupa, mari sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita bersama yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga kita termasuk dari umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita mulai ya dengan tahniah fi Idul Fitri, saling mengucapkan selamat dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Harapannya ini tetap ada di dalam hati kita bersama sampai 6 bulan ke depan ya. Semoga amal-amal yang kita upayakan selama bulan Ramadan, peningkatan yang luar biasa tentunya kita upayakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain dengan doa yang dipraktekkan oleh para salafus sholih ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga amal-amal saya, amal-amal panjenengan semua, dan menjadi salah satu catatan ya kebaikan kita yang bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Demikian. Baiklah, kita melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ya. Kemarin kalau tidak salah ini sudah pertemuan ke-5 atau ke-4 ya Bu ya. Kalau di catatan saya kok kayaknya ke-5 begitu ya. Ini kemarin kita sebenarnya sudah sampai pada ayat 50 ya. Tapi karena ini munasabah ayatnya, jadi ibu-ibu kalau kita membahas ayat atau tafsir itu ada munasabah ayat ya. Kita tidak bisa sembarang memotong begitu ya. Misalnya ayat 50 masih ada kaitannya 51 terus kita putus begitu ya. Kalau kita putus berarti harus kita review sedikit begitu. Karena ada tema-tema yang memang satu paket yang kita untuk menjelaskannya perlu dari satu paket itu, dari ayat itu dimulai sampai ayat itu diakhiri begitu ya. Selain daripada ayat-ayat lain dari surat-surat lain yang juga menjadi pendukung daripada penjelasan tema tersebut ya. Jadi dari ayat 50 ini kita membahas tentang bagaimana kisah iblis ya dengan anak Adam ya. Kemarin kita sudah sampaikan di ayat 50-nya, di mana saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam yang sebelumnya sudah menciptakan makhluk-makhluk sebelumnya ya, di antaranya malaikat, ada juga jin ya, dan di antaranya jin itu ada iblis. Kemudian Allah menghendaki mereka semua itu bersujud kepada Adam alaihi salam. Tapi ada salah satu di antara makhluk Allah yang tidak mau bersujud kepada Adam karena merasa dirinya itu lebih mulia daripada makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Dan iblis ini ibu-ibu
termasuk dari golongan jin ya yang tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iblis ini termasuk daripada jin yang tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya setelah dia tidak mau mentaati perintah Allah tersebut, Allah mengusirnya dari surga. Ya. Dan dengan punishment yang Allah berikan tersebut, dia ingin membalas dendam dan ingin menggoda kita semua sebagai anak keturunan Adam itu untuk menjadi temannya nanti di neraka. Nah, itu ya kemarin kita sudah sampaikan pada ayat 50 ini, dan kalau kita pikir-pikir bahwa tidak semua kebencian itu punya alasan ya Bu ya, karena alasannya iblis tidak mau bersujud kepada Adam ini tidak bisa diterima, sebab yang menciptakan Adam adalah Allah, yang menciptakan dia juga Allah. Allah memilih menciptakan Adam dari tanah, kemudian menciptakan dia dari api bukan karena dia lebih mulia, karena sama-sama makhluk yang diciptakan, ya sama-sama makhluk yang diciptakan, dan Allah ingin membuktikan kemahabesarannya dengan menciptakan berbagai makhluk itu dengan cara dan dari bahan yang berbeda-beda. Ini harus kita ingat bahwa kenapa kita sulit sekali menjadi orang yang taat. Ya, kita ingin menjadi orang yang taat, tapi selalu saja ada godaan dan gangguan. Itu memang salah satu upaya yang dilakukan iblis, yang dia bersumpah di hadapan Allah tidak akan henti untuk menjerumuskan Adam dan anak cucunya ya, untuk menjadi temannya di neraka. Seperti itu ya. Kemudian di ayat 51 ya Allah sampaikan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ma ashhadtuhum, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta iblis dan anak cucu daripada iblis. Jadi iblis itu jin-jin yang bermaksiat kepada Allah, jin-jin yang tidak mau mentaati perintah Allah untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, yang dimana mereka menjadi musyrik. Kenapa? Karena memang ketika langit dan bumi ini diciptakan, itu iblis itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan semua tahu ya ibu-ibu ya. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Kemudian setelah pena itu diciptakan, itu Allah memerintahkan kepada pena itu uktub ya, untuk menulis. Dan pena juga karena sebagai makhluk dia tidak tahu wamal aktub, apa yang harus aku tulis. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu kepada pena itu, kulla maqadira kulli syai. Ya, takdir segala sesuatu. Jadi semua yang akan terjadi dari sejak itu sampai nanti ya berakhirnya dunia itu telah ditulis skenarionya ya oleh pena tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan bumi dan langit itu sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lain, termasuk diantaranya adalah jin, ya, termasuk juga iblis, termasuk juga manusia. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa para iblis tersebut juga anak cucunya itu tidak diminta oleh Allah sebagai saksi penciptaan langit dan bumi, karena mereka sendiri ya itu diciptakan oleh Allah setelah itu, gitu ya. Wala khalqa anfusihim. Artinya bahwa sesombong-sombongnya para iblis mengakui dirinya itu lebih baik, sebenarnya ada yang lebih dahsyat dari apa yang diciptakan oleh Allah dari mereka, yaitu langit dan bumi. Ya, mereka pun sendiri tidak tahu bagaimana mereka diciptakan, gitu ya. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan Allah Subhanahu wa taala
ya, memberikan pesan kepada kita agar jangan sampai makhluk yang jelas sesat, baik itu dari golongan jin maupun manusia, itu kita jadikan sesembahan yang kita mintai pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita musyrik ya kepada Allah ya. Karena selain daripada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan peribadahan yang sesat ya. Artinya di sini langit itu ciptaan Allah, bumi itu ciptaan Allah, jin itu ciptaan Allah, manusia itu ciptaan Allah. Maka yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid rububiyah kepada setiap hamba manusia yang dikandung di dalam rahim ibunya masing-masing, ya, itu termaktub dalam surat Al-A'raf itu ya. Itu ketika kita berada di rahim ibu kita, Allah mengatakan kul alastu bi rabbikum, ya, persaksikanlah, bukankah aku ini Rabb kalian. Di antara makna Rabb itu adalah pencipta, yang menciptakan. Kemudian semua kita menjawab qalu bala syahidna. Mereka janin-janin itu mengatakan kami bersaksi wahai Allah. Itu tauhid rububiyah, sang pencipta. Jadi selainnya pasti itu adalah yang diciptakan, dan tentunya secara logika yang sehat kita tahu tidak mungkin sesuatu yang diciptakan itu menyamai sesuatu yang menciptakan. Nah, setelah itu maka kita diajarkan pada tauhid uluhiyah. Kalau kita ini diciptakan dan Allah yang menciptakan, berarti kita harus menghamba hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan, meskipun makhluk-makhluk itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak sampai di situ. Nah, untuk kita bisa membedakan betul secara detail antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan yang lainnya, sebagai seorang yang beriman pun, ya, salah satu tauhid kita ada tauhidul asma'i was sifat, yang menjelaskan secara detail perbedaan daripada nama-nama Allah, juga sifat-sifatnya antara Allah dengan makhluk-makhluknya yang lain. Nah, sehingga di sini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang menghamba kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, itu jelas sesat. Ya. Maka Masya Allah ya, dalam surat Al-Fatihah kita sangat jelas diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ulang senantiasa, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dalam ilmu balaghahnya dalam itu, ya. Hanya kepadamu, bukan kepadamu kami menyembah, hanya. Jadi itu namanya pembatasan. Ya, pembatasan tidak berlaku untuk yang lain. Dan di antara bentuk penghambaan adalah meminta pertolongan, ibu-ibu. Jadi meminta pertolongan untuk hal-hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib. Dan ketika kita meminta pertolongan kepada selainnya, maka itu sudah jelas itu syirik. Nah, sehingga kita tidak boleh lupa, jangan menjadi hamba yang lemah ketika kita dihadapkan dalam suatu kondisi di mana memang pada kondisi tersebut kita tidak mungkin mendapatkan pertolongan selain Allah, kita lupa bahwa masih ada tempat kita bergantung, Allahus Samad, yaitu Allah, untuk kita mintai pertolongan. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan, inna ajazan nasi ajazuhum bid-du'a. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang lemah dalam berdoa, meminta kepada Allah, terutama dalam situasi yang sudah sangat genting. Begitu. Jadi kita tidak boleh menyangka bahwa doa itu hal yang biasa. Doa itu adalah mukhul ibadah. Ya, inti penghambaan kita itu ada pada doa. Gitu. Jadi doa itu adalah ibadah. Justru kalau kita intinya, ibu, bahkan ya, meminta kepada yang lain, bergantung pada diri sendiri, kepada kejayaannya, kepada hartanya, kepada ilmunya,
Na'udzubillahi min dzalik. Sudah banyak sekali kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran yang semuanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Fir'aun yang begitu bangga dengan kekuasaannya, ya, Namrud, kemudian Qarun dengan kekayaan dan ilmunya, ilmu bisnisnya terutama, ya, juga yang lain-lain, ya, dari Ashabul Qaryah, Ashabul Aikah, ya, Ashabul Rasi, kaum Samud, kaum Ad, dan yang lain sebagainya. Mereka itu kan bergantung bukan kepada Allah, gitu ya. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru duniawi. Adapun ukhrawi di sini, siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, nanti akan diberikan punishment oleh Allah berupa dia diminta untuk memohon perlindungan dan pertolongan kepada yang disembah tersebut, kepada yang diagungkan tersebut, ibu-ibu. Kalau dia menyembah matahari, ya coba cari matahari bisa nggak menolong dia. Coba cari kerbau, sapi yang bisa menolong dia, atau api, atau mohon maaf ya, misalnya kayu salib, kayu berhala, batu-batu berhala, dan yang lain sebagainya. Nah, ini disampaikan di dalam ayat ke-52 dari surat Al-Kahfi ini. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Ya, akan datang suatu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hari akhir, ya, meminta kepada mereka yang bergantung kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nadu syurakai, ya, untuk memanggil mereka semua, sekutu-sekutu mereka. Alladzina za'amtum, kemarin sudah kita jelaskan ya, kata za'ama yaz'umu itu meyakini tapi tidak bisa membuktikan, gitu ya. Meyakini bahwa berhala itu Tuhan, tapi tidak bisa membuktikan tentang ketuhanannya, sisi uluhiyahnya, sisi rububiyahnya itu tidak bisa dibuktikan. Itu za'ama yaz'umu, ya, seperti di dalam surat At-Taghabun itu, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi orang kafir itu meyakini tapi keyakinannya tidak bisa dibuktikan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah setelah mati. Mengetahui keyakinan mereka tersebut, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakan, sampaikan, benarkan keyakinan mereka itu, wahai Muhammad. Bala wa rabbi latub'atsunna, pasti Rabbku yang menciptakan itu akan membangkitkan kalian semua. Tidak hanya itu, summa latunabba'unna bima amiltum, semua yang pernah kalian lakukan itu akan diputar kembali dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu bagi Allah sangatlah mudah, ya. Dan faktanya bagaimana, ibu-ibu? Mereka benar mencari-cari, ya, siapa yang pernah disembah dan sebagainya. Bahkan juga kalau kita bahas di ayat-ayat lain, diantaranya dalam surat Al-A'raf itu, ya, yang mengajak kepada kemusyrikan pun itu dimintai pertanggungjawaban, tapi sama-sama justru saling menyalahkan, gitu ya. Fada'auhum falam yastajibu lahum. Benar mereka memanggil Tuhan-Tuhan yang pernah mereka sembah di dunia. Falam yastajibu lahum. Tapi semuanya tidak ada yang membalas seruan mereka itu, panggilan mereka itu, terutama untuk memberikan pertolongan, perlindungan, ya. Wa ja'alna bainahum maubiqah. Kalau sudah seperti itu, yang punya surga adalah Allah, yang punya neraka juga Allah, dan mereka tidak pernah memohon kepada Allah, ya. Ya akhirnya kan di akhirat hanya ada dua tempat, kalau tidak surga ya neraka. Nah, kalau mereka tidak mau taat kepada Allah, ya endingnya pasti ke neraka. Nah, maubik itu tempat yang membinasakan, ya ibu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, ya, kullun nasi yaghdu, setiap pagi
manusia itu memiliki dua aktivitas. Ya, kullu nasi yaghdu famu'tikuha au mubikuha. Ya. Satu golongan manusia, mereka punya aktivitas-aktivitas yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Bisa stop dulu nih karena adzan. J. Baik, kita lanjutkan ya Ibu. Kata mubik ini ya, mubik itu tempat yang membinasakan, bisa juga aktivitas yang membinasakan ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsaha famu'tikuha aw mubikuha. Jadi setiap saat, setiap waktu dimulai dari pagi hari itu di dunia ini hanya ada dua golongan. Kita sedang melakukan transaksi sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada golongan yang ketiga. Apa yang dimaksud dua golongan ini oleh Rasulullah? Golongan satu adalah mu'tikuha, orang-orang yang berjuang dengan hartanya, dengan waktunya, dengan pemikirannya, dengan jiwa raganya untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nerakanya. Itu orang-orang yang beramal soleh. Dan golongan yang lain adalah mubikuha, golongan yang ya menjual dirinya dengan hal-hal ya, aktivitas-aktivitas, ucapan dan perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka dalam kebinasaan. Artinya di dalam tafsir hadis ini para ulama menyampaikan bahwa kita itu apabila tidak sedang berada dalam aktivitas positif, ya, aktivitas yang solih, aktivitas yang baik, kita pasti dalam keadaan menjalankan aktivitas yang sebaliknya. Tidak ada di tengah-tengah itu gitu. Maksudnya orang sedang beraktivitas baik sekaligus beraktivitas jelek itu nggak ada. Misalnya orang sedang pergi kajian gitu ya, sambil ngerumpi itu nggak ada. Pasti salah satunya dia ngerumpi di tempat kajian ada. Tapi kalau kajian sambil ngerumpi itu tidak ada, misalnya begitu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh para salafus shalih dalam menafsirkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harus senantiasa waspada, ya, waspada, bermuhasabah diri. Apakah saya sedang mengerjakan sesuatu yang baik atau buruk, gitu. Karena kalau kita tidak dalam sedang aktivitas yang baik, itu pasti buruk yang kita lakukan. Ya, kalau kita sedang beraktivitas dengan aktivitas yang buruk, ya pasti kita tidak sedang beraktivitas yang baik. Itu bukan saya yang menyampaikan, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya meneruskannya saja, begitu. Tidak ada
yang berada di tengah-tengah itu, antara baik dan buruk itu tidak ada. Nyambi itu nggak ada gitu ya. Pasti yang satu itu terkalahkan gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu catatan yang bagi kita agar kita lebih waspada ini. Terutama ketika kita sedang pegang HP ya. Kalau yang kita buka itu bukan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang buruk pastinya begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tadi salah satu di antara orang-orang yang tidak mentaati Allah, yang mengikuti ajakan iblis dan anak cucunya terjerumus, itu adalah golongan mujrim. Ya. Mujrim itu apa, ibu-ibu? Orang-orang yang berbuat dosa. Dosa itu apa? Maksiat. Lawannya daripada taat. Nah, dan maksiat itu non sewong ya, bukan hanya hal-hal yang gede ya, seperti zina, minum khamar, makan riba, itu boten. Maksiat itu banyak, dari hal yang kecil sampai yang besar gitu. Sebagaimana definisi mungkar dengan ma'ruf ya. Mungkar itu semua yang diingkari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu yang sifatnya haram atau makruh, itu masuk mungkar, bukan hanya yang haram tapi juga makruh. Nah, sedangkan ma'ruf itu yang diperintahkan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Kadang-kadang kan kalau kita dengar kata mungkar itu hal yang gede-gede gitu ya, enggak. Yang kecil-kecil, misalnya kita makan pakai tangan kiri, itu sudah mungkar itu. Nah, kita melihat orang makan pakai tangan kiri, ya kita harus menegurnya. Gitu. Karena itu sebagian dari dakwah yang dengan itu kita diperjanjikan oleh Allah akan menjadi umat yang terbaik. Jadi komunitas yang terbaik itu seperti ibu-ibu ini ya, komunitas yang di dalamnya ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita buat komunitas, kita buat organisasi, kita buat lembaga, atau apapun itulah ya, tempat berkumpul-kumpul, sarana berkumpul, selama tidak ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak baik. Ya. Jadi mau PKK, mau apapun ya tempat ngumpulnya, ibu-ibu harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar agar perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang baik. Gitu ya, khairu ummah itu yang diharapkan seperti itu. Ya, al-mujrim ini sebaliknya. Ya, mereka pembuat dosa. Dan tiba saatnya ya, punishment atau akibat dari syirik ini akan jelas-jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punishment-nya di akhirat. Wara'al mujrimuna nar. Ya. Pertama, itu tidak langsung dimasukkan ibu-ibu ya. Jadi ini shock terapi. Diberi shock terapi itu diperlihatkan dulu neraka. Kita kan begitu ya, salah satu shock terapi itu tidak langsung diceburkan ke suatu tempat gitu ya, tapi diberikan shock terapi dulu, diperlihatkan dulu ya, lihat dulu. Nah begitu baru diperlihatkan nih neraka gitu ya, orang-orang ahli dosa ini, pendosa-pendosa ini sudah donu annahu. Don itu prasangka atau keyakinan antara 51 sampai 99 itu don, Bu. Hampir keyakin. Ya. Mereka udah hampir yakin lah ya, gitu, udah masuk yakin gitu ya. Nggak ada ragu tapi nggak sampai yakin. Ya, yakinnya kurang 1%. Annahum waqi'uha. Ya. Namanya orang mujrim ya, di akhirat kan nggak ada apa ya, nggak ada permainan, Bu ya. Kalau di dunia ini kan nun sewu nggih, banyak casingnya itu baik, tapi naudzubillah min dzalik ya, dalamnya bobrok itu banyak gitu ya. Penampilannya perlente, tapi hatinya punya permusuhan yang besar terhadap Islam, terhadap orang-orang yang baik. Itu banyak seperti itu. Tapi di akhirat tidak bisa. Orang yang buruk ya pasti ya akan berwajah buruk gitu ya. Jadi di sini mujrim, orang berbuat dosa, mereka baru diperlihatkan ro'a ya, baru dibuat shock terapi, diperlihatkan neraka saja mereka sudah punya perkiraan yang hampir pasti gitu ya.
annahum waqi'uha. Mereka akan masuk jatuh ke dalam neraka tersebut. Kenapa? Ya karena pengadilan Allah itu tidak ada suapan sama sekali. Ya, maka kenapa sih? Oh, kemarin kita sudah banyak bahas ya tentang ahli surga, ahli neraka. Kenapa yang pertama-tama masuk surga itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah dan sebagainya. Itu ya sangat adil bagi Allah. Ya, di dunia mereka banyak nun sewu yang terzolimi, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika di akhirat ya meskipun di dunia orang baik tapi karena sudah banyak disegerakan, maka bahasa nikmat dunia itu ibu-ibu terhadap orang mukmin itu disegerakan bahasanya. Wa nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, itu ya. Kita nggak ngerasa kadang-kadang dikasih nikmat ini dan itu tuh sebenarnya Allah adil, semua akan dikasih selama dia orang yang salih gitu ya, orang yang taat kepada Allah. Tapi ada yang disegerakan ketika di dunia dan kita tidak merasa dengan disegerakannya di dunia itu nanti kita akan diperlambat di akhirat, nunggu 500 tahun ya, separuh hari sih sebenarnya cuman gitu ya, tapi separuh harinya itu 500 tahun gitu ya. Nah itu jadi adil lah kalau orang-orang yang di dunianya belum beruntung untuk mendapatkan segala sesuatu harus antri-antri lama itu ya, gentian nanti antrinya gitu. Kalau orang yang nun sewu banyak duit kan tinggal kasih aja duit semua jalan gitu ya. Nah, saya ingat sekali nun sewu ya ketika saya buat SIM gitu ya. Waduh, itu benar-benar harus praktek berkali-kali ya, nggak lulus-lulus ya. Ternyata ada yang ngasih tahu bayar aja, betul Bu, ketika bayar itu beres gitu. Semudah itu, padahal udah 4 kali kita datang suruh praktek gitu ya. Aduh, kayaknya nggak mungkin lulus nih ya. Ya Allah, dengan keluarin duit jadi gitu kan. Nah itu maka nanti akan diganti sama Allah gitu. Dan ketika mereka melihat neraka itu baru shock terapi itu, walam yajidu anha masrifa. Melihat pemandangan neraka yang begitu mengerikan itu ibu-ibu ya, mereka sudah membayangkan, waduh benar-benar nih nanti tidak ada jalan keluar. Ya kita karena semua tahu ya, di dalam tafsir ayat ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di neraka itu satu pendosa itu diikat dengan 70 ikat yang setiapnya itu diseret oleh 7.000 malaikat begitu kan. Jadi nggak mungkin bisa lari dari tempat tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW yang sangat cerdas ya ibu-ibu ya, nah, yang harusnya senantiasa kita cintai, itu kenapa sih mengajarkan kepada kita doa di akhir sholat kita sebelum salam ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu disebut pertama. Ya, segala sesuatu kalau kita misalnya punya list ya Bu ya, sama-sama penting nih. Pasti yang kita list pertama itu yang paling penting, betul nggak? Gitu. Jangan sampai kecer gitu. Itu yang pertama Rasulullah ajarkan. Kenapa itu tidak diajarkan ba'da sholat, setelah sholat? Setelah sholat banyak sekali doa, tapi kenyataannya tidak semua orang membacanya, pilih-pilih gitu kan. Tapi rata-rata kita sebelum salam pasti membaca doa itu. Ya, maka Rasulullah itu cerdas sekali agar kita benar-benar terselamatkan dari 4 hal yang mengerikan ini. Beliau mengajarkan kita doa tersebut di dalam sholat sebelum salam gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Pertama ya disebut wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat. Yang dahsyat ketiga adalah fitnah dunia kehidupan, fitnah kematian ya, karena kematian juga bisa menjadi fitnah yang bisa membuat orang down sampai dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa. Ya, kemudian kita juga berlindung dari fitnah Dajjal yang sangat mengerikan. Ini harus kita baca dengan serius. Ya. Kenapa? Karena orang-orang udah baru shock terapi ini aja ya, berbuat dosa diperlihatkan neraka itu udah, waduh kalau masuk ke dalamnya nggak mungkin deh kita bisa keluar. Nah, kita bisa lari itu nggak mungkin. Yang jaga benar-benar ya ghalidul qalbi ya,
syiddah, syadid, ghalid, itu dalam surat At-Tahrim, alaiha malaikatun syidadun ghilab, ya, keras, tidak punya rasa ampun, ya, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi minal. Dan yang paling pasti memasukkan orang ke dalam neraka adalah kemusyrikan. Ini kita harus benar-benar berhati-hati, Ibu ya. Kadang-kadang kan kita merasa nggak mungkin lah kita syirik. Syirik itu banyak macamnya, Ibu. Kadang kita tidak terasa gitu. Karena kepandaian iblis itu ya, menyeret kita, orang iseng-iseng ingin tahu tentang ramalan masa depan, atau baca-baca zodiak bintang, atau mungkin syirik perkataan ya yang sering kita lakukan ya. Kalau bukan ibumu siapa, kalau bukan dia kamu nggak akan jadi gini, itu kan sudah termasuk syirik juga gitu ya. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan tema ini ya. Syirik itu ada macam-macamnya. Ya kita harus berhati-hati sebab kenapa seorang muslim itu harus belajar wala wal bara dan sebagainya. Itu kadang-kadang tauhid pun ada nafyun, ada itsbat gitu ya Bu ya. Perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk syirik kepadanya, itu kadang kita itu terjerumus ke dalam dosa itu tidak sadar karena kita tidak tahu jenis-jenis dosa itu sendiri gitu ya. Nah itu, dan maka ilmu yang paling tinggi itu adalah ma'rifatullah gitu ya, mengenal Allah. Dan untuk ma'rifatullah ini mau dibahas seumur hidup nggak akan bisa selesai gitu ya, karena kalau dengan mengenal Allah itu kita nggak mungkin akan terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan ya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu juga teman-teman sekalian yang kami muliakan ya. Nah, di ayat 54 ini Allah memberikan peringatan kepada kita, sesungguhnya ya cerita-cerita yang endingnya itu orang binasa atau orang selamat itu semuanya sudah dikisahkan di dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaannya, yang baik atau yang buruk, ibu-ibu. Oh, kita mengkaji Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Semua kisah yang termuat di dalam Al-Quran, bagaimana awal sampai endingnya, itu adalah sampel sesuatu yang terus berulang terjadi dalam kehidupan kita sampai nanti. Itu ada. Aktornya saja yang beda-beda gitu ya, di zaman now dengan zaman dulu. Tapi sebenarnya sama aja, kisahnya itu sama gitu ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas. Ya. Sesungguhnya Allah sudah sarrafna, itu bukan hanya disampaikan sekali dua kali, Ibu. Sudah diulang-ulang. Ya, cerita-cerita perumpamaan-perumpamaan ini di dalam Al-Quran. Untuk siapa? Untuk manusia. Nah, makanya kemarin kita sudah sampaikan, ya, hidayah itu ada dua macamnya. Ya. Yang pertama hidayatul ilmi, itu untuk semua manusia. Yang non-muslim boleh mengambil penjelasannya, contoh-contohnya, pelajarannya, boleh. Nah, tapi yang kedua hidayatul amal. Ya, bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an hudal linnas, terus kemudian di lebih spesifik lagi hudal lil muttaqin. Nah, yang pertama itu adalah hidayah ilmu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun dalam surat Al-Baqarah ayat keduanya hudal lil muttaqin itu hidayatul amal. Karena orang yang bertakwa itu sudah menerapkan ilmu-ilmu penjelasan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, gitu ya. Tapi kata Allah di sini sudah diberikan ya perumpamaan-perumpamaan berulang-ulang, di surat ini ada, surat ini ada, surat ini ada, begitu ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Itu kata Allah. Dan kita tidak bisa menepis gitu ya, karena berita Allah itu 100% la raiba fih. Tidak ada keraguan, benar gitu, bahwa manusia ini sering membantah, menolak ya apa yang disampaikan oleh Allah yang melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Ini tabiat manusia ya ibu-ibu ya.
yang selalu menempel itu kayaknya nggak ada manusia yang tidak pernah membantah, betul tidak Bu? Membantah ya. Pokoknya yang penting dibantah dulu ya. Entah nanti endingnya, oh ya ya udahlah ya gitu ya. Awalnya bantah sih pokoknya gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah, padahal endingnya nanti ya udahlah gitu. Kenapa nggak dari tadi? Ya gitu kan. Betul nggak Ibu-ibu? Oh, kalau ada sesuatu bantah dulu gitu ya. Nah, hitung endingnya itu ya udahlah gitu. Ya Allah, kenapa nggak dari tadi? Jadi nggak perlu repot-repot gitu kan? Karena memang itu sudah tabiat manusia yang memang nggak seru ya. Yang jadi tabiat ya Bu ya. Bahkan insan waktu rasya'in itu tabiat ya. Tabiat yang Allah berikan kepada manusia. Benar, memang kalau nggak ada bantah-bantahan nggak seru ya. Tapi wal akhir ya endingnya begitu gitu ya. Untuk dapat ending begitu harus berbantah dulu gitu ya. Nah ini baik. Kemudian juga Allah mengingatkan kembali ibu-ibu ya, sebenarnya ya kebandelan manusia dari keturunan Adam awal-awal sampai nanti yaumil akhir itu sama ya. Kebandelannya itu sama dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya, kenapa? Maka Al-Quran ini luar biasa yang menjadi satu kitab yang memang dengannya Allah ingin semua umat itu membacanya, karena Rasulullah memang diutus untuk seluruh umat ya, bukan hanya umat Islam tapi juga untuk umat-umat terdahulu, musaddiqan lima baina yadaihim wa muhaiminan alaihi. Karena memang sebagian kisah yang terjadi pada Rasulullah juga bagaimana beliau menerima wahyu Al-Quran ini dikisahkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka dengan hadirnya Rasulullah sebagai Rasul terakhir, kemudian membawa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah itu musaddiqan lima baina yadaihim, untuk membuktikan bahwa kitab mereka itu benar gitu kan. Nah, itu kalau yang terjadi pada Rasulullah tidak seperti ini, berarti yang disampaikan oleh Allah dalam kitab Taurat, Injil begitu kan tidak benar gitu ya. Maka sebenarnya luar biasa loh ibu-ibu ya, orang-orang Yahudi itu tahu persis siapakah nabi terakhir, mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anaknya sendiri sebenarnya begitu. Tapi karena kesombongan ya menutup. Nah, hal yang paling mengerikan dalam hidup seseorang itu adalah kesombongan, karena tidak ada orang yang sombong itu akan beruntung ya. Nah, sombong itu apa? Batorul haqqi. Ini yang paling mengerikan. Wa ghamtun nas. Ya, efek akibat dari sombong itu adalah batorul haqqi, tidak mau menerima kebenaran, fakta, kenyataan. Sudah ada buktinya aja masih menyangkal, apalagi kalau nggak ada bukti gitu ya. Dan yang kedua, efeknya itu sering meremehkan manusia. Padahal tidak sedikit ya orang-orang yang remeh di mata manusia, tapi sebenarnya mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan penghalang iman dari dulu, penyebab orang tidak mau beriman dari dulu, penyebab orang kafir, orang menjadi musyrik dari dulu sama sekarang itu sama, ya, yaitu kebandelan, kesombongan, itu ya. Maka Allah sampaikan di ayat 55 ini ya. Wa ma mana'an nasa ayyuminu ijja'ahumul huda wa astaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Jadi tidak ada yang menghalangi seorang manusia itu dari beriman ketika sudah jelas-jelas petunjuknya ada, buktinya ada, ajakannya ada, begitu ya. Dan bukan hanya biasa loh, buktinya mukjizat gitu ya, yang itu nggak logis di dalam kehidupan manusia gitu ya. Sudah ada semua buktinya, tapi mereka tidak mau beriman. Maka di sini ini yang saya garis bawahi ayatnya ada ma'illah, itu sebagai penegas. Banyak sekali redaksi Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Wa ma umiru illa liya'budu, itu penegas. La ilaha illallah, itu penegas ya. Jadi mereka tidak mau beriman setelah petunjuknya ada, dan mereka tidak mau memohon ampun, ya itu ada di dalam surat Al-Munafikun ya itu ya.
diajak memohon ampun atas dosa-dosanya, ya mereka tidak mau. Tidak mau memohon ampun itu artinya tidak mau mengakui kesalahan. Gitu. Kalau orang tidak mau minta maaf berarti merasa tidak salah, betul nggak? Kalau nggak mau diajak memohon ampun berarti dia tidak merasakan bahwa dia tidak merasa kalau dia bersalah. Nah, itu dari dulu sama gitu ya. Kalau mereka itu akan sadar ya, orang yang seperti ini, nauzubillah min dzalik ya. Kalau azab itu sudah berada di depan mata, itu baru sadar. Maka di sini itu sudah terjadi dari dulu, sunnatul awalin, dari sejak lama, dari anak keturunan Adam pertama gitu ya. Auyatiyahumul adzab qubula. Jadi kalau udah azab di depan mata itu baru sadar gitu ya. Misalnya sebagai contoh yang ini saja gitu, simple gitu ya, yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu kan luar biasa menentang Musa alaihissalam. Padahal Musa itu anak angkatnya ya, gitu. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Musa itu dahsyat loh ibu-ibu ya. Waktu itu sihir itu menjadi kebanggaan luar biasa. Ya, dan orang penguasa yang memiliki tukang sihir itu pasti akan jaya, langgeng gitu ya. Nah, maka Allah itu setiap memberi mukjizat kepada para nabi itu disesuaikan kebutuhan dakwah di masa itu. Ya, Musa membawa ranting dahan. Sebenarnya tongkat itu bukan tongkat yang seperti kita bayangkan sekarang yang memang didesain sebagai tongkat ya. Itu hanya ranting pohon yang biasa digunakan Musa untuk menggembala kambing ya, kambingnya Syuaib waktu itu kan begitu. Itu bisa berubah menjadi ular beneran gitu ya. Dan itu, wah ini kejadian yang diabadikan di dalam Al-Quran dan sangat spektakuler kalau kita filmkan yang betul-betul real gitu ya. Kenapa? Karena memang saat Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, saat itu berkumpul tukang-tukang sihir yang inilah ya, pilihan lah ya gitu ya, yang dipilih bukan sembarangan oleh Fir'aun. Itu kalau orang itu mengetahui ilmunya kan bisa membedakan Bu antara itu sihir atau tidak gitu kan. Mereka kan menjadi tukang sihir karena punya ilmu sihir gitu kan, sehingga tahu ini loh sihir, ini bukan. Nah, dari kejadian ini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadikan orang mendapatkan petunjuk, peluang paling besar itu adalah ilmu gitu. Karena dia tahu, mereka tahu hakikat sihir itu penipuan, ini bukan tipuan, gitu. Ini ularnya, ini ular hidup beneran, gitu ya. Nah, mereka tahu, gitu. Itu benar-benar takjub, ya. Serentak mereka semua sujud, ya, mengakui kebenaran ajakan Musa alaihissalam. Kita bisa bayangkan ini, merinding loh kalau kita ini ya. Tukang-tukang sihir yang dijadikan alat untuk menjatuhkan Musa alaihissalam justru kalau bahasa kita itu senjata makan tuan gitu. Mereka tunduk dan patuh, diancam oleh Fir'aun waktu itu. Ya la usallibannakum ala judu'in nakhli. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Itu ancamannya Fir'aun gitu. Wah, kalau kalian seperti ini gitu ya, nanti aku kusalib di judu'in nakhli ya, di pohon-pohon kurma. Diancam, dibunuh. Ya, akan dipajang itu jasad-jasadnya di pohon kurma sehingga kalian tahu siapa yang lebih berkuasa gitu ya. Terus dan wah kalau cerita Fir'aun nggak berhenti ya, dengan kesombongan Fir'aun itu kan sebenarnya berkali-kali Allah menguji. Pertama kekeringan ya, pun kembali ke Musa minta didoakan turun hujan, akhirnya dikabulkan turun hujan. Kemudian yang kedua ada wabah itu kan ya, air semuanya berubah menjadi darah, ada banyak katak, ada banyak kutu, ya ada banyak belalang gitu. Kembali ke Musa, meminta kepada Musa dan mereka berjanji katanya kalau wabah ini bisa hilang akibat dari hasil daripada doa Musa, mereka akan membiarkan Bani Israel ini pergi dari Mesir ya, menjadi orang yang bebas. Karena memang Bani Israel ibu-ibu ya, kaumnya Nabi Musa ini adalah kaum budak. Ya, jadi di Mesir itu ada
ada dua kubu ya, Kibti sama Bani Israel. Kibti itu kalangan bangsawan dan Bani Israel itu kalangan budak gitu kan. Nah, tapi ya benar doa Musa dikabulkan, tapi Firaun tidak menepati janji. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel meninggalkan kota Mesir, tetap dikejar gitu ya. Mereka berpikir, Firaun, lah kalau Bani Israel semuanya pergi, lantas siapa yang kita bisa suruh-suruh untuk ngerjain ini dan itu? Ibu-ibu yang kami muliakan ya, untuk membuktikan kekejaman Firaun, silahkan ibu nanti beli paket umroh plus Mesir misalnya gitu ya. Di sana ada piramida, atau googling aja di YouTube kan sekarang bisa berselancar pakai internet ya. Piramida itu sekarang kalau Borobudur, Prambanan itu kan sudah diungkap rahasianya bagaimana cara membangunnya gitu kan. Nah, secara ilmu arsitek tekniknya sudah ketemu. Tapi sampai sekarang setahu saya belum ada satupun ahli teknik atau arsitek yang mampu mengungkap bagaimana pembangunan piramida atau ahram yang ada di Mesir. Karya yang sangat luar biasa, mahakarya yang sangat dahsyat. Kita bisa bayangkan, pasti banyak korban itu pasti gitu ya. Karena memang saat itu tujuan Firaun ya memerintahkan kepada menteri pembangunan atau arsiteknya sekaligus yaitu Haman itu untuk membuat gedung pencakar langit ya yang bisa melihat Tuhannya Musa bahwa yang disampaikan Musa itu adalah dusta gitu ya. Nah, itu tujuannya begitu ya. Nah, itu akhirnya benar ibu-ibu. Sebenarnya endingnya Firaun itu beriman nggak sama ajakan Musa? Mengakui loh ibu-ibu sebenarnya ya, tapi ini tidak banyak diekspos gitu. Ketika Firaun itu hampir tenggelam, ya, ketika mengajar Musa kan Musa diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya bisa menjadikan lautan itu terbelah menjadi dua, dan ini kejadian yang sangat spektakuler juga. Ini laut bukan sungai ya, laut itu kedalamannya berapa kilometer gitu kan. Itu bisa menyibak airnya ya, menyibak. Nanti juga ada kisah di ikan yang dibawa Musa itu seperti itu, membentuk jalan. Jadi airnya itu minggir, membelah, menyibak ya, menjadi jalan yang bisa dilewati. Nah, tapi setelah semua Bani Israel bisa lewat menyeberang, Allah mengembalikan posisi seperti semula dan tenggelamlah Firaun dengan bala tentaranya. Saat dia itu sakaratul maut itu, ini ya, azab itu sudah di hadapan mata, itu dia baru beriman. Nah, iman yang seperti ini sudah expired. Ya, sudah tidak berlaku. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqbalu taubata abdihi man lam yughargir. Allah itu senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya dengan syarat lam yughargir, belum dalam keadaan sakaratul maut. Gor-goro yughargir itu kalau ciri khasnya mengeluarkan suara seperti ngorok gitu ya Bu ya. Itu tandanya nyawa dicabut ya. Ibu pernah ya mendampingi orang yang meninggal atau dekat meninggal, ya memang kondisi orang kan macam-macam. Kalau misalnya karena sakit itu rata-rata akan mengalami mengeluarkan suara seperti ngorok itu. Sebenarnya itu kenapa bisa bersuara seperti itu? Karena adanya banyak cairan yang tidak bisa ditelan Bu ya, ngumpul di sini di tenggorokan itu sehingga menyumbat saluran nafasnya dia. Maka kalau kita menungguin orang yang sedang sakaratul maut, kita harus tahu ilmunya. Salah satunya itu dibersihkan ya lendir-lendir yang ada di mulutnya itu supaya tidak menghalangi ucapan-ucapan baik yang seharusnya masih bisa dia ucapkan. Dibersihkan terus gitu ya. Biasanya menumpuk itu mengeluarkan suara ngorok itu. Kemudian kita tetesi air yang dicampur madu, dikocok ke atas ke bawah itu 150 kali atau 300 kali, itu air mineral yang terbaik ya. Itu untuk menghilangkan rasa haus, karena memang
orang yang sedang sakaratul maut itu merasakan panas. Itu tapi nggak boleh diminum gelap, hanya ditetesi untuk membasahi saja gitu ya, karena dia sudah tidak bisa menelan gitu ya. Nah itu selain daripada mentalkinkannya gitu ya, itu tata cara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut ya. Jadi ketika adab sudah nyata di depan mata ya nggak diterima gitu ya. Tapi faktanya orang-orang yang kafir dengan kesombongannya itu tidak bisa menerima ajakan iman itu kecuali ketika sudah pada kondisi itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, benar-benar azab itu sudah di depan mata ya. Ini. Jadi tidak sedikit orang yang taubat ketika sudah sakaratul maut dan ini tidak diterima lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beberapa tafsir disebutkan ya ketika Firaun mengakui ya ketuhanan Allah yang disampaikan oleh Musa alaihissalam itu, Jibril gemes ya. Tapi saya nggak tahu ini kisahnya betul atau nggak, ada disebutkan di tafsir. Tapi kan tafsir itu ada Israili, kisah-kisahnya ya, ada kisah-kisah Israili. Nah kalau kisah-kisah Israili itu sikap kita tidak boleh menerima 100%, tapi juga tidak boleh menolak 100%. Hanya sebagai tambahan-tambahan lah ya, seperti itu. Kalau kisah Israili itu. Jibril mengambil pasir laut dan menyumbat mulutnya ya dengan itu ya, itu saking gemesnya. Kenapa kemarin kamu tidak beriman gitu ya, sudah hampir ajal tapi baru sadar gitu ya. Nah di sini maka di ayat 56 ini Allah mengingatkan kepada kita selama kesempatan masih ada ya. Kenapa sih kita itu tidak boleh menjadi orang kafir kan? Kan banyak juga di dalam surat Al-Mulk diantaranya, apakah belum diutus kepada kalian itu para nabi gitu kan? Nah semua nanti di akhirat akan menjawab sudah diutus gitu ya. Tapi kita tidak mau mengikuti ajakannya begitu kan. Nah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang tabiat manusia tadi adalah membantah ya, dan manusia juga wahadainamun najdain, diberikan sisi-sisi ibu-ibu, sisi-sisi negatif oleh Allah dan juga sisi-sisi positif sebenarnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu tabiat manusia. Jadi sebaik-baik manusia ibu-ibu pasti ada sisi buruknya ya. Kalau nggak nampak sisi buruknya itu karena Allah Maha Rahman dan Rahim menutupinya gitu ya. Dan sebenarnya juga seburuk-buruk manusia ada sisi positifnya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, nah berarti mata hati kita yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Pasti ada itu. Nah, karena ada sisi baik, sisi buruk, ya potensi baik, potensi buruk itu ya, maka manusia perlu mendapatkan bimbingan agar sisi baiknya bisa mendominasi kehidupannya. Gitu. Maka diutuslah para nabi dan rasul. Yang para nabi dan rasul ini diberi tugas oleh Allah ya, dengan 2 tugas di sini. Kemarin juga sudah kita sampaikan ya. Fungsi Al-Qur'an kan ada 2 juga. Nah, ada beberapa sebenarnya ya, tapi kalau kita simpulkan ada 2 begitu ya. Di awal-awal surat Al-Kahfi itu kita sudah sampaikan. Nah, karena Al-Qur'an ini adalah wahyu yang digunakan oleh Rasulullah untuk menjadi rujukan dalam dakwah beliau, ya sama berarti tugas beliau dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sama. Wa ma nursilul mursalina illa. Lagi-lagi Allah memberikan penegasan. Ma illa. Jadi para nabi itu tidaklah diutus kecuali untuk apa? 2 hal. Yang pertama adalah mubasyirin. Ya, mubasyirin. Apa itu mubasyirin? Memberikan, menyampaikan berita baik kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang beriman, mengikuti petunjuknya. Kemudian yang kedua, namanya orang iman itu kan mengalami fluktuasi. Kadang-kadang ya solih, kadang-kadang ya toleh, kadang-kadang ya sergap, kadang-kadang yang males gitu ya. Maka bukan hanya terus-menerus dikasih berita yang baik, tapi kalau saat malas juga masa dikasih bonus malahan. Kalau malas kan nggak adil. Wa mungdirin, dikasih peringatan.
Inilah metode pendidikan Al-Quran ibu-ibu ya, dan pendidikan nubuah yang harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, juga dalam profesi kita sebagai para pendidik. Itu harus ada namanya reward, ada punishment, ada berita baik, ada berita buruk. Jangan melulu dikasih berita buruk, tugas ya. Nah, nggak pernah diberikan rewardnya, nilainya nggak dikoreksi juga. Atau dikasih ancaman terus-menerus gitu ya. Nah, nggak boleh. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis buku intisari dari Al-Quran itu At-Targhib wat-Tarhib. Ya. Jadi intinya ayat-ayat yang baik itu yang memberikan motivasi. Ayat-ayat yang baik itu maksudnya yang isinya itu tentang kebaikan, reward dan sebagainya, itu memotivasi. Adapun yang isinya tentang ancaman, siksa dan yang lainnya itu adalah untuk memberikan peringatan. Ya, ini. Tapi faktanya wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Hanya lo memberikan peringatan berita yang baik, tapi orang-orang kafir itu ketika menerima ya kabar baik ataupun ancaman tetap saja yujadil, ya membantah, ya membantah peringatan yang disampaikan itu dengan cara yang batil. Batil itu lawannya hak, tidak benar sama sekali. Untuk apa? Liyudahidu bihil haq. Ya, untuk apa Bu? Untuk meredupkan cahaya kebenaran di muka bumi ini. Sehingga kita temukan banyak sekali ya. Nun sewu fikroh orientalis, fikroh sekuler, liberal gitu ya. Yang ingin melenyapkan fakta-fakta kebenaran, padahal nun sewu mereka adalah sarjana muslim. Nah, mereka adalah ilmuwan muslim, tokoh muslim, bisa jadi itu ya, yang sudah kemasukan dari fikroh-fikroh yang memang itu bukan dari fikroh Islam. Ya, untuk apa? Untuk melenyapkan kebenaran. Wattakhadhu ayati. Nah, mereka juga ya tidak hanya itu, mereka ittakhadhu ayati, di sini ayat-ayat Allah baik itu kauliyah maupun kauniyah itu dijadikan sebagai bahan ya, olok-olokan ya, bahan apa senda gurau ya, main-main, wa ma undiru huzwa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nabi-nabi yang lain itu diperintahkan oleh Allah itu untuk memberikan peringatan kepada mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan main-main. Ya, tuh misalnya ada yang mengatakan asatirul awwalin lah, gitu ya, legenda zaman dulu lah, gitu ya, mengatakan itu sihir lah, mengatakan itu kata tukang dukunkah dan sebagainya ya. Nah, maka di sini dalam surat Al-Mulk ya disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khasanatuha. Nah, ini tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, itu para malaikat akan bertanya. Sebenarnya pertanyaan malaikat itu bukan pertanyaan yang nonsens untuk dijawab, Bu. Untuk mengolok sebagai shock terapi sebenarnya gitu ya. Alam ya'tikum nadhir. Nah, tidakkah sudah diutus kepada kalian seseorang yang memberikan peringatan? Maka yang ya bukan beruntung, sedikit beruntung ya, itu orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Ibu pernah dengar ya? Orang-orang yang hidup di masa fatrah. Fatrah itu kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, kami tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum yang belum diutus kepada mereka nabi. Nah, itu ya. Itulah yang disebut dengan zaman fatrah gitu ya. Misalnya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan jaraknya lumayan jauh nih, masanya juga lumayan jauh gitu.
kan. Nah, mereka yang hidup seperti Warokoh bin Naufal itu kan udah sisa-sisanya, Bu. Gitu, sisa-sisanya. Maksudnya ahlul kitab yang udah terakhirnya lah gitu ya. Setelah itu ya orang hidup di masa jahiliyah gitu ya, nggak mengenal nabi, nggak mengenal rasul, nggak mengenal aturan dalam agama dan yang lain sebagainya. Itu ya termasuk hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi non sewu itu tidak banyak. Dan karena kita hidup di masa sekarang nggak boleh berangan menjadi aduh seandainya kita hidup di masa fatroh gitu ya. Tidak gitu. Jadi yang hidup di masa fatroh itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya. Tapi nanti kalau masuk surganya juga levelnya beda gitu ya. Levelnya berbeda dengan mereka-mereka yang mengenal petunjuk dan mengikutinya gitu ya. Nah, di sini sehingga yang pertama kali diklarifikasi oleh para penjaga malaikat itu, kok kalian bisa sih masuk ke neraka gitu ya? Apa belum datang kepada kalian nabi? Apa jawaban mereka, Bu? Kalau di dunia pasti ngelak, yang bantah itu pasti gitu ya. Tapi di akhirat enggak, ngaku aja qalu bala. Bukan hanya iya sudah, tapi bala. Pasti. Jawabannya nggak diragukan gitu ya. Qad ja'ana nadhir. Kamu tahulah para malaikat sudah pasti didatangkan, diutus kepada kami para nabi. Nah, kok bisa kalian tetap masuk neraka gimana gitu ya? Fakadzabna. Nah, ini sebabnya ya. Tapi kami mendustakan mereka. Ya, tidak hanya itu, mengolok mereka, wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Oh, enggaklah masa Allah menurunkan wahyunya kepada manusia yang sama seperti kita. Nah, itulah bukan, itu buatan-buatan kamu aja. Gitu ya. Salah satu di antara tuduhan yang orang-orang kafir berikan kepada para nabi kan begitu. Makanya ketika Al-Quran turun itu, mereka menyangka itu adalah buatan Muhammad, ya langsung turun ayatnya dari Allah. Kalau memang itu buatan manusia, buat yang sama. Ternyata nggak ada yang mampu buat yang sama. Disuruh buat 10 surat nggak bisa. 1 surat aja nggak bisa, apalagi 10 surat. Maka Allah langsung sampaikan, kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya, jangankan hanya Musailamah al-Kadzdzab, kata Allah, seandainya seluruh manusia dan jin itu berkolaborasi ya, mengeluarkan kemampuan masing-masing untuk membuat karya sebagaimana Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi. Itu pakai continuous tense. Selamanya mereka tidak akan mampu membuat karya seperti Al-Quran meskipun mereka itu saling membantu satu dengan yang lain. Ya. Mereka mendustakannya dan mengolok gitu ya. Nggak mungkin Allah itu menurunkan wahyu pada manusia yang sama seperti kita. Harusnya turunnya itu pada malaikat. Kan macam-macam itu ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Dijawablah oleh malaikat, wah kalau begitu sikap kalian dulu, ya jelaslah kalian itu benar-benar dalam kesesatan yang besar, yang nyata gitu ya. Nah, maka mereka akhirnya menyesal. Tapi kan penyesalannya sudah tidak berguna. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus Ibu-ibu ya. Kemarin yang sudah kita bahas, salah satu sebab wanita menjadi penghuni neraka itu apa? Nggak mau menggunakan kesempatan untuk hadir dalam kajian, dalam taklim, belajar agama, selalu alasannya sibuk, kemudian banyak acara, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab dan macam-macam. Ini mudah-mudahan kita semua tidak ya kan kita hadir di sini nih meskipun online gitu ya. Nah ini salah satunya kan kemarin sudah kita sampaikan ayat ini, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu. Ini ya seandainya dulu kami mau mendengarkan ayat-ayat ketika dibacakan, kemudian merenungkannya, ya kemudian memikirkannya, ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak mungkin akan menjadi penghuni neraka. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah banyak-banyak mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, merenungkan, mengkaji bersama-sama.
sehingga mengetahui pesan-pesan yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, juga yang Rasulullah sampaikan melalui hadis-hadisnya. Fa'tarafu bidzanbihim. Semua penghuni neraka itu kan i'tarafa ya'tarif itu menyadari dan mengakui. Tapi kan sudah di akhirat. Ya nggak berlakunya ini sayangnya di sini. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Semua dosa-dosanya semuanya diakui, Bu. Waktu di dunia nggak mau ya mengakui gitu ya. Merasa dirinya udahlah nggak perlu ikut ngaji, nggak perlu ikut kajian, nggak perlu ikut tazien dan yang lain sebagainya, udah paling pinter lah gitu ya. Nah, tapi nanti di akhirat ngaku loh gitu ya, semuanya ngaku, tapi kan sudah terlambat ya, nggak bisa. Nah nih, jadi ibu-ibu ya, fungsi diutusnya para nabi dan rasul itu ada 3 ya, syahidan, nanti akan menjadi saksi kita semua bahwa mereka sudah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, akan menjadi saksi. Kemudian wa mubasysyiran, akan menjadi pembawa kabar berita gembira untuk orang-orang mukmin. Wa nadhiran, memberikan peringatan ya kepada orang-orang kafir dan musyrik. Gitu ya. Ini fungsi diutusnya para rasul ya, bukan hanya Muhammad SAW tapi juga nabi-nabi yang lain. Nah, jika kita tahu ending dari kisah mereka-mereka yang tidak mau mentaati perintah Allah, yang mereka-mereka yang tidak mau menerima petunjuk-petunjuk dari Allah ya, yang mendustakan nabinya, seperti itu, maka kesimpulannya bagaimana? Di ayat 57 ini, waman adzlamu, ini namanya istifham ingkari, ibu-ibu. Di dalam bahasa Indonesia kan juga ada nggih, pertanyaan itu ada beberapa macam fungsinya nggih toh. Ada pertanyaan yang sifatnya untuk dijawab, ada pertanyaan yang sifatnya untuk mengolok, mengejek, ya kan? Ada juga ya Bu ya. Ada pertanyaan, misalnya, kok bisa kamu terlambat? Itu kan bukan pertanyaan yang biasa itu ya. Mengejek. Ada pertanyaan yang sifatnya untuk menegaskan gitu kan. Nah, misalnya kita habis menerangkan materi, kita tanyakan kepada mahasiswa kita kan untuk menegaskan gitu ya. Paham atau belum? Gitu. Di dalam Al-Quran juga banyak pertanyaan seperti itu ya. Atau pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, nggak benar nih yang kamu lakukan gitu. Nah itu ya. Nah di sini waman adzlamu, siapa yang lebih zalim? Sebenarnya bukan itu makna dasarnya. Tidak ada. Kalau sudah kita tahu penjelasan-penjelasan dari depan sampai pada titik ini ya. Kalau begitu sudah diutus para rasul, sudah menjelaskan, memberikan petunjuk secara detail, bahkan sampai pada menunjukkan mukjizat-mukjizat mereka. Kok tidak diikuti, ya, tidak diterima? Berarti adakah orang yang lebih zalim dari itu? Melebihi orang yang mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Melebihi orang-orang yang sudah diberikan peringatan melalui ayat-ayat Allah, baik itu qauliyah maupun kauniyah, fa'arada anha. Tidak berpaling, ya. Dia berpaling dari peringatan-peringatan tersebut. Nah, tidak hanya itu, orang yang paling zalim itu bukan hanya diberi peringatan melalui Al-Quran kemudian berpaling, tapi juga nasyama qaddamat yadah. Dia mudah sekali melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Lupa dengan apa yang pernah terucap oleh lisannya, oleh tangannya, status yang dia buatnya, ya, dan sebagainya ya. Inna ja'alna ala qulubin. Kenapa orang yang seperti ini lebih zalim? Nah, kok bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ala qulubihim, hati mereka itu akinnah. Akinnah itu penutup, Bu. Hatinya sudah disegel. Ya. Sudah disegel, mau diingatkan berkali-kali juga nggak akan bisa. Maka sebagai manusia, sebagai ibu terutama ya, kita kan paling sering ya mengingatkan anak-anak, jadi alarm lah gitu ya. Itu yang tidak boleh lupa ibu-ibu. Mari kita mohon kepada Allah, karena Allah itu yang membukakan hati dan menyegelnya gitu ya. Ini jangan lupa kita memohon kepada
Allah atas ikhtiar yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika hati itu sudah tersumbat, ya sudah disegel oleh Allah, ya nggak mungkin ayat tahu mereka akan paham. Ya, nauzubillahi min dzalik. Maka sering kita berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk menerima hati, ya sebenarnya sodrun itu hati. Dada itu kaitannya kan memang hati letaknya di dada gitu ya. Agar kita bisa menerima kebenaran. Ya habis taklim kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa yang sangat luar biasa. Jadi kita diharapkan apa yang disampaikan tadi kebenaran, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan nampak ya, karena orang disampaikan kebenaran tapi tidak nampak. Tidak bisa menilai kalau itu sesuatu yang benar. Nah, ini kan bahayanya di sini. Kalau sudah menilai itu salah, bagaimana bisa mengikutinya? Di zaman kita sekarang kan banyak begitu, ibu-ibu. Ya, disampaikan yang benar, dinilai salah. Ya, bagaimana mau mendukung? Nggak mungkin. Kesalahan, ya, malah justru dinilai sebagai kebenaran yang didukung. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini doa Allahumma arinal haqqa haqqa itu sangat bagus sekali untuk dibaca di setiap majelis ya, terutama majelis-majelis diskusi. Diskusi agar terutama sebenarnya ya itu sangat bagus dibaca ketika diskusi antara anggota parlemen untuk mengagolkan undang-undang gitu. Biar nampak betul yang benar itu benar, didukung, yang salah itu salah, kemudian tidak didukung. Yang sekarang kan kadang begitu faktanya gitu ya. Ya Allah, bukan karena tidak ada loh orang yang menyuarakan kebenaran, ada, tapi tidak memperoleh dukungan. Dan yang lebih membuat kita miris lagi, padahal di negeri kita ini mayoritas Muslim. Itu yang membuat kita sangat sedih di situ. Gitu ya. Nah, ini padahal tidak ada orang yang lebih zalim melebihi orang yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, kemudian berpaling dan tidak merasa apa yang menjadi keputusan dia, perbuatan dia, aktivitas dia itu salah sebagai dosa. Gitu ya. Nauzubillah, karena orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bisa memahami sebab hatinya sudah dikunci oleh Allah. Bukan hanya hatinya, wa fi adanihim waqra. Nauzubillah. Dia mendengar saja nggak mau, mendengar kebaikan disampaikan aja nggak mau, karena telinganya sudah disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada waktulah untuk audiensi gitu ya, untuk dengar pendapat, untuk apa ya. Nggak mau, apalagi bisa memahami ya. Dan wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Nauzubillah min dzalik, ibu-ibu ya, ini udah parah sekali ya. Kalau orang itu mendengar kebaikan aja udah nggak mau, nggak mungkin paham. Ya, kalau nggak mungkin paham, ya otomatis nggak mungkin bisa mengaplikasikan, karena hidayah amal itu dimulai dari hidayah ilmu. Ya, ilmunya, penjelasannya didengarkan, baru dia bisa mengaplikasikan gitu. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, nggak kasih kesempatan untuk menjelaskan yang benar, atau toh ada kesempatan tapi kemudian ya berpaling mengambil kebijakan-kebijakan yang berseberangan dengan kebenaran tersebut, itu tandanya hatinya sudah disegel, telinganya sudah disumbat, dan Allah memberikan batasan kita mengajak orang lain itu ketika sudah mendapatkan nih orang yang punya karakter yang seperti itu, tinggalkan wae gitu. Kenapa? Karena wa in tad'uhum ilal huda, di jumlah syartiyah nih. Ya kalau udah menghadapi orang yang seperti itu, ya kalian mau ajak kepada amal yang benar, layahtadu, tidak akan bisa. Orang ilmu benernya aja nggak diterima, apalagi amal yang benar gitu. Pelan itu untuk sesuatu yang mustahil, sudah saya ulang-ulang ya ini penjelasannya. Mustahil mereka diajak untuk beraktivitas yang positif, ilmu yang positif aja nggak mau dikasih mereka. Nauzubillahi min dzalik, artinya di sini fadzakir inna fa'atiz dzikra. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan, ya, untuk mengajak orang, untuk menegur orang. Tapi ketika selama itu masih bermanfaat. Nah,
bermanfaat tuh ya kira-kira targetnya itu masih membuka diri lah ya. Tapi kalau sudah menutup diri, sudah nggak mau dengar, ya cari target yang lain gitu. Tidak tidak perlu memaksakan diri ya, mati-matian gitu ya untuk menjadikan dia sebagai target. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Hampir setiap nabi itu berhijrah gitu. Kenapa? Karena mendapati fakta di lapangan bagaimana kaum mereka itu sudah disegel hatinya, sudah disumbat telinganya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang jalan untuk memperoleh hidayah amal itu ilmu. Kalau ilmunya sudah ditolak, penjelasannya sudah ditolak, gitu, yes, nggak mungkin untuk ke dalam sampai pada aktivitas gitu. Itu ibu-ibu ya. Jadi hal yang sangat berguna dalam segala sesuatu itu adalah ilmu dulu, gitu ya, baru amalnya, gitu ya. Sampai jam berapa ini ibu-ibu? Kebetulan sudah lewat 5 menit dari jadwal. Ya tidak dihentikan, tadi udah lewat ya. Iya. Oke. Nggih, pripun? Ya kalau sudah lewat berarti kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai di ayat 57 nggih. Nah, besok kita masuk ke ini tadi saya tanyakan karena pas munasabah ayatnya berhenti di sini gitu ya. Besok tentang rahmat dan ampunan Allah gitu. Sampai ayat 57 nggih. Insyaallah bisa kita lanjutkan untuk kedepannya, yang mudah-mudahan ayat demi ayat yang mungkin tidak banyak kita bahas di setiap pertemuan ini, Ibu ya, bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Ala kulli hal itu bukan banyak ilmunya, tapi banyak perenungan ya yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu merasuk dalam hati kita, yang kemudian Allah menjadikannya sebagai wasilah kita untuk mendapatkan hidayatul amal ya. Kita memiliki aksi-aksi, aktivitas-aktivitas yang positif dalam komunitas ini, diharapkan bisa menjadi komunitas yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.